Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ya, kita sedikit aja membahas tentang Sahih Adabul Mufrad. Yuk, bismillah. Dibuka silakan yang punya bukunya. Sahih Adabul Mufrad. Ya, baik. Terakhir kita sampai di halaman berapa Ibu-ibu? 480 sudah? Oke, baiklah. Yuk, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita belajar tentang Sahih Adabul Mufrad. Yang pertama Ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengeraskan suara ketika memberi salam. Dan ingat ya, salam itu adalah doa. Maka di antara amal sholih yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini adalah menyebarkan salam. Dan ketika kita salam, keraskan salam kita. Assalamualaikum, gitu ya. Atau lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap. Ya, dari Sabit bin Ubaid, dia berkata, saya pernah mendatangi sebuah majelis yang juga dihadiri Abdullah ibnu Umar. Ia berkata, jika engkau memberi salam, perdengarkanlah suara salam itu. Keraskanlah suara saat memberi salam, karena itu adalah penghormatan dari Allah yang mengandung keberkahan dan kebaikan. Masya Allah. Dan kita tahu, kalau kita masuk rumah, ucapkan salam. Kalau kita ketemu sama orang, ucapkan salam. Ya. Dan hendaklah kita mengeraskan suara kita ketika mengucapkan salam. Baik, yang selanjutnya, orang yang keluar rumah memberi salam dan diberi salam. Dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan dia pernah menemui Abdullah ibnu Umar. Kemudian pergi bersamanya pagi-pagi. Tufail berkata, ketika kami pergi pagi-pagi ke pasar, tidaklah Abdullah bin Umar melewati tukang loak. Lihat ibu-ibu, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar. Lihat bagaimana adabnya beliau. Tidaklah pagi-pagi Abdullah ibnu Umar itu melewati tukang loak, pembeli orang miskin, bahkan siapa saja, pasti ia memberi salam kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang tawadhu, yang rendah hati. Masya Allah ya. Dan gak heran Abdullah bin Umar begini, kenapa? Karena gurunya tuh Rasulullah gitu loh. Abdullah bin Umar itu diajak bermajelis ilmu dengan Umar tuh ketika Abdullah bin Umar masih kecil. Ya, dan Abdullah bin Umar itu terkenal cerdas. Ingat enggak kisah ketika Rasulullah SAW bercerita, wahai para sahabat, apakah engkau tahu begini tentang perumpamaan, sebuah perumpamaan. Maka Abdullah bin Umar kala itu diam saja. Kemudian Rasulullah berkata bahwa perumpamaan orang muslim itu seperti buah kurma. Ya, dan Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya, Umar, aku juga tadi mau menjawab begitu, gitu ya. Tapi saya malu menjawab itu karena di situ ada Abu Bakar, ada ini disebutkan oleh beliau. Lihat. Abdullah bin Umar menjadi sosok orang yang tawadhu, memberikan salam walaupun status sosial orang yang ditemui lebih rendah daripada status beliau. Ya, jadi pelajaran ini ibu-ibu, ya kadang-kadang kita ini suka malu gitu loh. Kalau kita lihat ada wanita muslimah yang mungkin jilbabnya belum sama dengan kita, ya mereka pakai jilbab tapi jilbabnya masih dilipat-lipat, masih ditekuk-tekuk, atau pakai jilbab yang seperti sekarang lagi viral, pakai pasmina gitu yang kelihatan lehernya, tapi dia muslimah. Kadang kita suka malu mengucapkan salam kepada mereka dengan alasan, Ustazah, nanti salamku nggak dijawab. Ya, itu bukan alasan ibu-ibu. Ya, kan perintahnya kita mengucapkan salam, mau dijawab apa enggak ya terserah. Gitu ya, dosa-dosanya dia. Ya, kita kan mengucapkan salam. Kalau nggak dijawab ya kita nggak usah sakit hati. Ya, kalau ada orang mengucapkan salam ke kita ya kita jawab karena itu kewajiban. Tapi kalau kita mengucapkan salam nggak dijawab sama fulana, maka itu bukan termasuk bagian dari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ya sudah, legowo aja gitu ya. Baik, Tufail berkata, suatu hari aku mendatangi Abdullah bin Umar. Dia memintaku untuk mengikutinya ke pasar. Aku berkata kepadanya, apa yang akan kau lakukan di pasar? Engkau tidak bermaksud menjual barang, tidak pula hendak mencari barang, tidak pula menawar harga, dan tidak juga duduk di majlis-majlis pasar. Duduk sajalah di sini bersama kami berbincang-bincang. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadaku, wahai Abu Bakr,
orang yang gendut, ya wahai Abu Batan. Karena Tufail gendut perutnya, kita pergi ke sana demi memberi salam kepada siapa saja yang ditemui. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi beliau pergi ke pasar sengaja agar bisa bertemu dengan orang-orang banyak dengan menyebarkan salam. Dan ini menjadi sebuah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memberi salam jika mendatangi suatu majelis. Masya Allah ya teman-teman. Ini nih, kadang kita suka nggak mengamalkan. Ya, misalnya gini ibu-ibu. Apa yang bisa kita amalkan? Kita datang ke majelis dalam keadaan majelis ilmu belum dimulai ya. Seperti tadi misalnya ada ibu-ibu yang datang duluan, di sini baru ada panitia kajian, tapi sudah ada orang. Kemudian setelah itu masuk ke masjid, baca doa, dahulukan kaki kanan, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum, ya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan itu masya Allah sudah dipraktekkan oleh para ulama yang kami lihat, ya. Mereka kalau mau masuk ke majelis ilmu, ya mereka mengucapkan kepada para hadirin ya dengan ucapan salam. Atau kita misalnya sebagai jamaah boleh mengucapkan salam manakala majelis belum dimulai. Ya. Tapi kalau majelis sudah dimulai, maka boleh tidak mengucapkan salam karena itu akan mengganggu suasana majelis, gitu ya. Baik. Memberi salam jika berdiri untuk meninggalkan majelis. Ini juga nih penting nih ibu-ibu. Terkadang ilmu itu gini nih. Ilmu itu akan Allah berikan kebermanfaatan kepada seorang hamba karena adab yang dimilikinya. Jadi kalau kita mau keluar dari majelis sedangkan majelis belum selesai ditutup, benar-benar kita urgent nih mau jemput anak atau sudah ditunggu suami di luar, boleh, tapi angkat tangan izin ke yang ada di depan, yang lagi menyampaikan izin. Pastikan nanti lihat, oh iya, gimana Bu? Ya, izin Ustadz atau izin Ustazah, saya mau izin duluan gitu. Ya, terus dia ucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masya Allah adab yang luar biasa. Ya, kadang subhanallah terjadi pada para jamaah, para talibul ilmi itu ketika keluar majlis keluar aja gitu. Wallahu taala alam. Apa alasannya saya nggak tahu. Ya, yang jelas ketika kita duduk di majlis dalam keadaan beradab, maka harapannya Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan memang sudah dibahas oleh para ulama tentang bagaimana adab-adab dalam bermajlis, gitu ya. Baik. Kemudian hak seseorang yang memberi salam jika dia berdiri. Ya, di sini disebutkan dari Muawiyah ibnu Qarru, dia berkata, aku pernah berkata kepadaku, wahai anakku, jika engkau berada di dalam suatu majlis yang engkau harapkan kebaikannya, tetapi engkau terburu-buru karena suatu keperluan, maka ucapkanlah salamun alaikum, karena engkau akan bersekutu dengan mereka pada apa yang mereka dapatkan dari majlis itu. Dan tidaklah suatu kaum yang duduk dalam sebuah majlis lalu berpisah dari majlis itu tanpa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka seperti berpisah dari bangkai keledai. Ya Allah. Berarti teman-teman, kalau kita mau lepas dari majlis ilmu, maksudnya mau berdiri sebentar meninggalkan majlis ilmu, maka berdirilah, ya, angkat tangan, izin, kemudian kita ucapkan salam baru kita pergi. Gitu ya. Jangan lupa untuk membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karena selesai dari majlis. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah dia berkata, barang siapa yang bertemu saudaranya hendaklah dia ucapkan salam kepadanya. Jika sebelumnya keduanya terhalang sebatang pohon, lihat. Ini bagus nih, atau dinding, lalu bertemu kembali dengannya hendaklah dia memberi salam kepadanya. Subhanallah, subhanallah. Nih lihat nih ibu-ibu. Barang siapa yang bertemu saudaranya, berarti pernah bertemu, gitu kan? Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum ukhti, gitu kan? Sudah ya. Jika sebelumnya keduanya terhalang sebatang pohon atau dinding, batang pohon atau dinding terhalang, maka saking mereka itu pengen dapat cintaan dari Allah, mereka salam lagi gitu loh. Masya Allah. Itu saya pernah lihat videonya di kajian Syekh. Di IG itu ada kajian Syekh, judul apa nama IG-nya. Itu jadi dicontohkan, itu lumayan bagus ibu-ibu. Ya saya bukan pengelolanya, bukan. Cuman saya banyak mengambil faidah dari situ, gitu ya. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah disampaikan dalam bentuk video yang mudah dimengerti. Nih orang jalan gitu, awalnya salam, terus jalan terhalang tengah-tengah ada pohon itu, terus mereka ketemu lagi ya salaman lagi. Kemudian mereka sambil mengucapkan salam. Masya Allah, Masya Allah. Dari Anas bin Malik dia bercerita, para sahabat Nabi pernah pergi bersama-sama. Lalu mereka menjumpai suatu pohon. Maka satu kelompok berjalan di samping kanannya, sedang yang lain berjalan di samping kirinya. Saat mereka bertemu kembali, mereka saling memberi salam. Masya Allah. Kita yang menghalangi kita apa Bu? Biasanya Bu, rasa malu ya, rasa enggan untuk memberikan salam. Nanti dikira apa Bu?
SKSD, sok kenal sok dekat. Nah, itu jebakan setan itu. Ya nggak apa-apa, ucapin aja salam. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini mengolesi tangan dengan parfum sebelum bersalaman. Nah, ini laki-laki nih. Dari Sabit Al-Bunani dia berkata, Anas jika pagi biasa meminyaki tangannya dengan minyak yang harum untuk berjabat tangan dengan saudara-saudaranya sama muslimin. Masya Allah. Yang punya anak laki-laki, biasakan ibu-ibu ya untuk dipakaikan parfum. Saya sudah mengamalkannya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kami diberikan anak laki-laki yang usia sekarang 9 sama 10 tahun. Itu memang kami biasakan untuk diolesi minyak gitu di sini nih di tangan ya. Dan Masya Allah sampai suatu hari itu dia bilang, ini minyak wangi kepake nggak nih? Kalau nggak kepake aku bawa ya, tak oles ke teman-teman katanya. Terus dimasukkan ke kantongnya. Ya. Itu nggak apa-apa ya. Biasakan anak laki-laki kita itu baunya harum. Ya, kalau kita para perempuan kan kadang kalau pakai minyak wangi misalnya keluar terus tercium aromanya di hadapan laki-laki asing misalnya. Nah, itu nanti malah menimbulkan fitnah, ya enggak usah. Kecuali kalau memang kita sudah yakin kita nggak ketemu laki-laki asing. Nah, kita misalnya keluar mau ke ruangan yang ada para wanitanya, misalnya di rumah ada majelis ilmu misalnya. Terus kita pakai parfum nggak apa-apa itu. Ya, it's okay. Penting kita bisa menjaga diri untuk tidak tercium oleh laki-laki ajanib. Baik. Kemudian memberi salam kepada siapapun baik yang dikenal maupun tidak. Ah, ini penting nih, penting. Dari Abdullah bin Amr dia berkata bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, perilaku Islam yang bagaimana yang paling baik?" Masya Allah. Perilaku Islam yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, engkau memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, ini amal soleh ini bisa kita lakukan pada hari-hari ini, memberi makan. Dan mengucapkan salam kepada siapa saja baik yang engkau kenal maupun tidak. Nah, yang jelas yang kita ucapkan salam itu kepada orang muslim. Ya, kalau memang dia adalah seorang muslimah, maka kita mengucapkan salam. Ya, baik. Itu ya ibu-ibu, insya Allah cukup ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memberikan salam kepada sesama kaum muslimin, wabil khusus kepada para muslimah, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita akhlak yang baik. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk terus ya memperbaiki diri, untuk terus menjadi yang lebih baik di hadapan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu pada hari Arafah. Mohon untuk saling mendoakan, doakan juga guru-guru kita, doakan juga orang yang pernah berbuat baik, ya doakan semuanya. Dan jangan lupa, saya lupa, project doa, tulis. Doakan pemimpin negeri. Oh, alhamdulillah Allah ingatkan di penghujung. Ya, doakan pemimpin negeri. Nah, pemimpin negeri kita. Nggak usah pakai tapi. Tapi jangan. Dah, doain aja. Itu tapi dari setan itu. Ya, doakan pemimpin negeri. Atau itu kalau kata Atau bin Abi Rabah, seorang tabiin, kata beliau, kalau aku tahu ada doaku yang diijabah oleh Allah, langsung diijabah, kata Atau, maka aku akan mendoakan pemimpin negeri saya. Katanya. Jadi doakan pemimpin negeri, para penguasa yang sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabat negeri kita ini. Ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.